Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kasus yang akan kita bahas di video kali ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat di tanggal 19 Agustus 2021. Ini ada sebuah hal yang karena memang sudah beberapa minggu lagi akan tepat 1 tahun teman-teman. Ada beberapa hal yang kita amati selama setahun terakhir ini luar biasa. Ini pertama adalah kita sudah ketahui ada 4 kategori dalam kasus ini yang sudah dikatakan dari banyak pengamat lah, bahwa ada si dalang, ada juga si pelaku atau eksekutor, ada orang yang membantu dan juga ada orang yang mengetahui di sini. Karena dengan bersihnya lokasi di TKP, misalnya tidak ditemukan sidik jari atau hal-hal DNA yang mengarah ke pelaku, itu adalah hal yang luar biasa well prepare. CCTV pun juga sama, mereka sepertinya tahu banget mana CCTV yang aktif dan tidak aktif, terus juga mengenai data BTS atau handphone, karena handphone itu bisa dicek lokasinya berada di mana saja di jam-jam yang berhubungan dengan lokasi kejadian dan waktu kejadian tersebut. Karena kita ketahui, kita sudah dapatkan data waktu kematian pertama itu adalah jam 11.30 ya, di tanggal 18 Agustus, tetapi kemudian diralat, jadi kemungkinan besar itu adalah di 19 Agustus paginya sampai subuh, berarti kan jam-jam tersebut bisa dicek HP siapa aja yang berada di lokasi TKP, tapi ternyata tidak ada. Itu artinya menunjukkan para pelaku sudah paham banget, mereka tidak bawa handphone pada saat melakukan eksekusi pembunuhannya. Itu adalah data-data yang sudah kita bahas di beberapa bulan terakhir ini, termasuk juga dengan sketsa wajah belakang ya dan juga samping yang dirilis dari Polda Jabar, tetapi hasilnya masih belum ada. Yoris and Family adalah YouTube channel dari Yoris, anak dari Bu Tuti, korban, dan juga kakak dari Amel juga korban. Ini beberapa waktu terakhir ini kita melihat ingin memberikan komentar-komentar yang cukup banyak mengundang ya masyarakat, karena memang Yoris dan Yanti adalah dua sosok yang beberapa bulan terakhir ini cukup banyak mendapatkan perdebatan ya. Ada yang menilai bahwa mereka adalah orang yang paling diuntungkan, kemudian juga punya motivasi yang sangat besar untuk melakukan aksi pembunuhan ini, dugaannya seperti itu. Dengan berbagai manuver-manuver yang telah diambil Yoris, awalnya dengan tim satu kubu dengan Danu, kemudian pindah ke Yosep, kemudian sekarang tidak menggunakan pengacara sama sekali, which is itu bagian yang membuat kita masyarakat yang mengawal kasus Subang bertanya-tanya, ada apa nih dengan Yoris? Tetapi kita melihat video terbaru di channel ini, ada keterangan Yoris, Yanti, Pak Yosep bersepakat gitu ya. Ada sebuah keterangan yang membuat kita, ada apa ini begitu? Ini mereka tampil bareng. Coba kita lihat dulu deh, ada salah satu cuplikan yang mungkin pada saat dikatakan kata-katanya sih biasa-biasa aja, tetapi dalam bahasa tubuhnya, intonasinya, ini ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita bahas. Coba kita lihat bersama. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Yoris Channel. Alhamdulillah kita telah selesai ya membuat desain. Dari pertama kita pemesanan, terus kita pemasangan juga. Ini menceritakan adalah suatu hal yang sifatnya kronologis aja, pemesanan untuk penyemanan di kedua makam keluarga mereka. Tapi kalau dari aku lihat bahasa tubuhnya ya, Pak Yosep dan juga Yoris dan juga Yanti, itu mereka tidak ada tatapan mata gitu. Dan intonasinya pun intonasi yang kayak ada keengganan, kayak rasa ada kayak jarak, nggak kayak ngobrol antara keluarga. Ini kayak ngobrol antara atasan dan bawahan. Jadi ada rasa keengganan. Aku tangkapnya di sini. Alhamdulillah, terkena dengan baik. Alhamdulillah. Ini ada Papa, ada Rianti. Ini juga mungkin dari dulu ya, kita pesan dari dulu. Bahkan kalau aku lihat juga kayak Yanti pada saat ngobrol, Pak Yosep juga melihat. Itu pun Yanti tak mau menengok sama sekali, tapi membuang pandangan. Ini kayak hal yang menunjukkan kekesalan luar biasa. Udah dipesan gitu. Dan untuk para netizen, semoga sehat selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat semuanya, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, dari sepanjang obrolan singkat ini yang kita lihat hanya di yang ditampilkan Yoris ya di channel YouTube-nya,
itu Yanti memang tidak ada pandangan sedikit pun ke Pak Yosep. Begitupun juga Pak Yosep memandang Yoris dan juga Yanti juga dengan pandangan yang bukan kayak keluarga. Ya ini menunjukkan adalah ada ketidakharmonisan sih kalau aku melihat di sini. Nah ini adalah kenapa aku bahas ini. Ini adalah bukan karena pengen ngomongin keluarga mereka harmonis atau tidak, karena ini berhubungan dengan kasusnya teman-teman. Jadi kan selama ini kita melihat dengan berbagai macam drama yang sudah kita saksikan dari Yoris, Yosep, kemudian juga Danu yang juga tidak ada di sini ya. Ini kan kita menduga-duga sebenarnya ini berhubungan dengan keluarga, kasus yang domestik bukan sih? Tetapi dengan adanya ini, kalau kita ada masyarakat yang menilai mereka muncul bersama itu menunjukkan keharmonisan, menurut aku justru pada saat Yosep, Yanti, Yoris muncul di sini, ini justru menunjukkan bagi aku indikasi yang tidak harmonis sama sekali dari obrolan, intonasi, bahasa tubuh, itu memang beneran tidak menunjukkan hal yang tidak harmonis. Tapi gini, apakah ketidakharmonisan ini juga berhubungan dengan kasusnya? Ini kan menjadi salah satu pertanyaan yang luar biasa sampai sekarang. Karena kalau kita ngomongin alat bukti ya, alat bukti kan kayak keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Dan belum ada tersangka di kasus ini. Apakah selama ini kita terkecohkan si pelaku ini memanfaatkan ketidakharmonisan keluarga dari korban untuk menjadikan framing-framing di situ. Ini sesuatu hal yang awalnya aku mikirnya kayaknya ada hubungan dengan keluarga deh. Tetapi setelah kesini-sini kita melihat bahkan polisi pun sampai sekarang penyidik dari Polda Jabar belum menentukan siapakah tersangkanya. Walaupun ada indikasi ke keluarga karena ketidakharmonisan. Ini menjurus sekali bahwa ketidakharmonisan antara Yosep, Yoris, Yanti, keluarganya itu dimanfaatkan dugaannya adalah sama beberapa orang yang memang dia adalah pelaku dan dalang sebenarnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh mereka. Itu adalah kemungkinan besar yang pertama aku melihat ke arah sana. Karena ada banyak yang bilang, Anjas kalau seandainya Yosep pelakunya kenapa nggak ditangkap gitu. Atau kalau seandainya Danu pelakunya kenapa nggak ditangkap. Karena kedua nama ini, Yosep dan Danu adalah beberapa hal, temuan-temuan yang berhubungan dengan alat bukti yang sudah menjadi perdebatan. Tetapi kok tidak dijadikan tersangka? Ya, kita langsung aja ngomong to the point. Danu adalah misalnya mengenai puntung rokok, kemudian juga jejak-jejak yang lainnya, atau diendus anjing dan sebagainya, terlepas dengan pro dan kontra. Tetapi kok tidak dijadikan tersangka? Apakah ini salah satu bentuk indikasi bahwa memang Danu bukan pelakunya, Anjas? Oke, itu bisa aja mungkin. Ataupun juga dengan Yosep, misalnya dikatakan ada 2 noda yang merah begitu, diduga adalah darah. Tapi Yosep pun sudah mengakuinya di sejumlah wawancara TV nasional, itu adalah noda merah yang didapatkan pada saat dia mengambil air di bak mandi yang penuh dengan darah di lokasi TKP. Itu juga tidak dijadikan tersangka. Apakah ini sebuah simbol bahwa memang bukan mereka adalah pelaku sebenarnya? Jadi pelaku sebenarnya adalah orang-orang yang justru memanfaatkan kondisi ini. Tapi Yoris dan Yanti ya, ini kan memang tidak ada alat bukti yang mengarah ke mereka sama sekali. Nggak ada jejak yang mengarah menunjukkan ke mereka. Tetapi kenapa masyarakat yang mengawal kasus ini ada sebagian yang mencurigai mereka? Karena ada dugaan adalah motivasi, ada kecemburuan sosial, ada rasa ini dan itu. Tentunya itu adalah hanyalah dugaan dari masyarakat ya. Karena motif yang tepat itu kan adalah motif ya memang yang bisa ditunjang dengan alat bukti yang kuat. Kalau tidak terbukti, apakah itu sudah pasti tidak terjadi? Kan itu adalah bahasa hukum ya teman-teman. Jadi dihukum kan gak cukup dengan keyakinan aja. Tetapi yang pasti kita sangat prihatin ya dengan kasus Subang ini. Sudah 1 tahun, tapi hampir 1 tahun, tetapi belum ada tersangkanya. Dan perdebatan selama ini ya jangan sampai ya orang-orang yang tidak bersalah, misalnya kayak ya let's say adalah Yosep, Yoris, kemudian Danu dan juga Yanti yang sudah ada kubunya masing-masing. Kalau mereka bukan pelakunya, ya mereka adalah jadi korban juga gitu, selama ini dituduh ini dan itu. Tetapi kalau mereka dugaannya adalah menjadi salah satu bagian pelaku, ini luar biasa sekali, mereka jago sekali ya. Tetapi ya ada 50-50 kan teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, mudah-mudahan ya penyidik dari Polda Jabar bisa segera langsung mengungkap kasus ini gitu. Kan ada lagi kasus yang baru yang kita bahas juga adalah mengenai Brigadir J. Apakah jangan-jangan kasus Brigadir J itu juga ada banyak kemiripan juga dengan Subang, terutama adalah dengan olah TKP yang pertama
yang diolah TKP di kasus Subang ini dinilainya adalah jorok ya, dalam tanda kutip banyak orang yang masuk ke sana ini dan itu. Ini boleh dibilang adalah kasus yang pembunuhan dengan level orang bukan bawah ya, maksudnya menengah dan bukan level pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Apa kabar di kasusnya Brigadir J yang melibatkan adalah lokasinya adalah di rumah pejabat Polri, Jenderal Bintang 2, dan juga sama ternyata pada saat olah TKP pun ada beberapa SOP yang tidak sesuai standar. Misalnya dari tim kuasa hukum mengatakan dari Brigadir J ya, tidak dipasang polis line, kemudian tidak ada pelaporan secara detail. Padahal kan lokasinya cukup steril ya. Tapi kalau di kasus Subang ini, itu ada dugaan adalah banyak orang sengaja dimasukkan ke sana agar lokasi TKP-nya menjadi jorok, jadi tidak mudah untuk dilakukan identifikasi. Bahkan dari Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto, di keterangan terakhir mengenai kasus Subang ini, ditemukan ada banyak puluhan DNA di lokasi kejadian, dan masih ada beberapa DNA yang dinilai itu adalah berkaitan dengan kasus ini, tetapi masih belum diketahui itu siapa. Itu pun juga masih menjadi pertanyaan. So, ya, terlepas itu kita hargai prosesnya. Mudah-mudahan kasus ini segera berakhir teman-teman, dan kasihan keluarga ya, karena menurut aku mereka adalah orang-orang yang dirugikan lagi ya, dengan kalau mereka bukan pelakunya, mereka sudah sangat dirugikan ya dengan berbagai macam hal yang sudah kita bahas selama ini. Ya, itu aja sih yang bisa aku update untuk kasus ini, karena memang belum ada perkembangan yang berarti. Mudah-mudahan di video berikutnya saat aku membahas kasus Subang, sudah ada statement terbaru lagi dari penyidik dari Polda Jabar mengenai perkembangan kasus Subang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan kita doakan semoga Ibu Tuti dan juga Amel segala perbuatan baik mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan kuburnya. Dan aku yakin karena mereka semua adalah korban dari ketidakadilan, kita yang masih hidup lah untuk terus memperjuangkan keadilan dari mereka yang sudah meninggal dunia. Karena mereka sekarang sudah nggak bisa lagi bersuara di dunia, makanya itu adalah tujuanku juga mengawal kasus Subang, agar kita bisa menyuarakan keadilan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dan Bu Tuti dan juga Amel, kita harus ingat, mereka itu sudah dihabisi dengan tidak manusiawi di tanggal 19 Agustus 2021 lalu. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap.